tidak akan jauh dari praktek. Tidak akan jauh dari praktek ya. Paling beda nama, beda angka dan sebagainya ya. Hanya itu saja. Ya, maka kalau Anda kemarin coba evaluasi soal yang saya kirimkan kepada Anda ya. Nah, itu tidak lepas dari yang menjadi tujuan. Ya, tujuan. Nah, maka ketika Anda itu belajar tentang akuntansi, ya belajar tentang akuntansi, gitu ya, khususnya akuntansi keuangan, gitu ya. Nah, Anda harus selama meyakini dan mencintai akuntansi, gitu ya. Itu pemahaman akuntansi dari akuntansi pengantar itu tidak boleh dilupakan. Ya. Jadi banyak definisi yang muncul atau diakui sebagai definisi akuntansi. Tetapi ketika Anda belajar akuntansi pengantar, pilihannya akuntansi itu sebagai suatu proses. Ya, yang hasil dari proses itu kita sebut dengan financial statement. Kan itu. Ya. Atau yang lazim gitu ya, itu disebut dengan laporan keuangan. Nah, seperti itu ya. Nah, maka dengan keterbatasan waktu, proses akuntansi keuangan yang kita pelajari ini tidak sepenuhnya menggunakan konsep yang dipelajari di akuntansi pengantar, yaitu recording. Ya. Fokusnya di recording ya. Jadi kalau di akuntansi pengantar kan, akuntansi kan meliputi kan dari proses istilahnya kan memilih ya, menentukan mana yang akan diolah, nah, kan? Kemudian dicatat melalui proses yang namanya journalisting, posting, kemudian summarizing, dan akhirnya kan menghasilkan laporan keuangan. Lalu yang ketiga adalah analyzing, dianalisis gitu ya. Nah, ini konsep di akuntansi pengantar. Nah, akuntansi keuangan ini ya asumsinya yang proses mengidentifikasi, jadi memilih tadi itu ya, apakah nanti akan dicatat atau tidak itu ya asumsinya ini adalah sebagai kasus-kasus ya pasti dicatat ya. Lalu proses dalam recording ya posting, summarizing ini tidak perlu diulang karena di dalam praktek nanti proses posting kemudian summarizing bahkan menyusun laporan keuangan itu digantikan oleh teknologi, oleh komputer ya. Tetapi proses pencatatan yang pertama kali journalizing itu program itu hanya menyediakan ya kertas kerjanya atau ya nanti hanya pilihan gitu ya. Jadi kan ketika Anda mencatat dalam suatu jurnal gitu ya, manualnya itu kan menggunakan formulir jurnal. Ya, formulir jurnal ya. Jadi ada tanggal, ada akun yang akan didebitkan, ada akun yang akan dikreditkan dan keterangan. Nah, program apapun itu nanti ketika diaplikasikan itu selalu minta tanggal diisikan. Terus akun apa yang didebitkan, jumlahnya berapa. Ya, akun apa yang didebitkan, jumlahnya berapa. Kalau ini catatan selesai, dia setuju, oke. Lalu biasanya tekan yes, y gitu ya, berarti setuju proses. Ya, nah aplikasi program komputer akuntansi itu ketika Anda menekan tombol Y gitu ya, atau setuju itu atau enter gitu ya, pilihannya terserah ya. Lalu program itu akan memproses posting, summarize. Setelah itu Anda akan kemudian kalau memilih laporan keuangan, tinggal pilih aja. Jadi ya. Nah, dari situ ya, maka Anda bisa menyimpulkan kalau jurnalnya salah, Anda bisa menyimpulkan laporan keuangannya pasti juga salah. Nah, ini ya. Nah, maka sekali lagi ya, kita masih ditunggu dengan materi-materi yang masih menarik ya.
akuntansi keuangan itu penekannya pada accounting for. Jadi ya. Nah, kita sudah melewati accounting for property, plant and equipment, case by case-nya ya. Nah, kita akan melanjutkan untuk accounting for intangible assets. Ya, minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu sudah saya antarkan ya, tapi waktu itu saya yakin Anda fokusnya untuk UTS ya. Nah, maka nanti kita akan lihat sekilas ya, secepatnya seperti itu ya. Oke, lalu materi selanjutnya nanti adalah liability. Kita kan sudah di bagian aset selesai itu ya. Meskipun nanti akan kembali lagi ke aset ketika kita membahas topik terakhir adalah investasi. Ya, investasi. Nah, nanti berdasarkan pengalaman ya bahwa akuntansi keuangan ini ya sulit ya, bahkan kakak-kakak alumni Anda pun itu kemarin beberapa yang lalu itu membuat kaos ya dengan tulisan yang menarik ya. Ini kan, jadi akuntansi itu berat, ya, biarkan kami yang menanggungnya saja ya, ini belajar seperti itu ya. Ya, menarik juga seperti itu ya. Nah, tapi profesi akuntan ini masih menarik ya, masih menarik ya. Meskipun isunya gitu ya, itu akan tergantikan oleh teknologi. Nah, bukan isu lagi, memang sudah, tetapi peran akuntan ini masih diperlukan ya, apalagi ya terkait dengan fenomena yang menjadi penyakit masyarakat ya, korupsi gitu ya. Itu kaitannya dengan dokumen itu akuntan itu sebenarnya yang paling bisa dipercaya ya, bisa dipercaya untuk menjamin bahwa ya semuanya itu adalah menggunakan ya bukti-bukti yang valid ya, yang sah nih seperti itu ya. Nah, ini masih diperlukan sehingga Anda jangan lalu ngelokro, menyerah atau nyesel milih prodi akuntansi ya, tidak ya, jangan ya. Jadi yang harus dibangun adalah tetap semangat ya belajar tentang akuntansi, karena akuntansi itu adalah profesi yang menarik gitu ya. Oke, maka ini sudah semester ke-3, 4 gitu ya, lalu targetkan itu kalau bisa semester 7 atau 8 sudah selesai gitu ya. Lalu ketika masyarakat Indonesia itu saat ini diterpa gitu ya dengan pengalaman gitu ya, tapi ya saya pribadi tadi malam itu kan ya sedikit berpikir ya, bagaimana kalau persoalan COVID ini ya, itu kan kalau ada warga negara ataupun warga negara asing ya yang terpapar COVID ya, semua biaya ditanggung oleh pemerintah loh, ya kan. Lalu kan kalau Anda pernah melihat utang pemerintah sekarang itu berapa, itu kan sungguh mengerikan ya jumlahnya ya. Tapi Menteri Keuangan itu masih di level aman katanya ya. Nah, saya berpikir bagaimana kalau misalnya ya dengan kondisi yang terkendali, vaksinasi disediakan gitu ya, protokol kesehatan selalu diingatkan. Nah, tapi saya takut dengan ancaman gelombang yang ketiga, ya kan, yang ketiga nanti kan, karena kan di negara-negara yang lain karena memang ditutup beritanya ya, bagaimana kondisi di negara yang lain? Ya, kalau Anda sedikit mau membaca ya, gelombang ketiga sudah mengawali. Nah, sebentar lagi kita akan memasuki nanti libur akhir tahun. Nah, ini biasanya kan kalau Anda cermati ya, fenomenanya itu ketika habis liburan, nah itu kan kasus COVID meningkat. Kenapa? Ya masyarakat itu kadang lupa menjaga protokol kesehatan. Ya maka dengan pertimbangan pengalaman gitu ya, disampaikan rektor, maka menyelesaikan semester ini rektor masih mengharapkan kita semua tetap sehat ya, sehingga diselesaikan dengan model pembelajaran daring ya, untuk meminimalkan penularan COVID.
Nah, maka saya minta dia kerjasama Anda nih, saya senang dia ketika apa ada kendala gitu ya terkait dengan teknologi dan biayanya gitu ya, maka akan menjadi menarik kalau kelasnya itu seperti ini, ya kan. Nah, nanti saya harapkan ya model dengan foto yang terbaru ya, name, nama panggilan itu Anda pakai untuk kelas-kelas yang lain seperti ini ya. Saya yakin dosen Anda nanti juga akan senang. Nah, kalau orang senang itu biasanya juga akan memberikan yang terbaik dan ya menjadi pokoknya ya tidak ada yang dirugikan. Ya, jadi mohon maaf kalau terlalu mepet ya, tapi tadi semangat ya. Saya masuk Zoom jam 7:15, Carlos sudah muncul dengan wajah yang begitu luar biasa ya, semangat ya. Nah, kenapa saya mengingatkan ini ya? Ketika nanti Anda itu lulus melamar pekerjaan, kan diminta foto 4x6 terbaru, ya kan? Nah, hanya dengan melihat foto, mungkin ya berkas lamaran Anda atau itu nanti di del atau dibuang hanya dengan lihat foto. Ya, tetapi ketika Anda mengirimkan foto menarik gitu ya, wah ini kan ya, seperti misalnya Carlos ini cocok jadi akuntan, nah ini kan misalnya seperti itu. Ya, karena perubahan-perubahan itu terjadi ya ketika mahasiswa itu gondrong ya kan nggak karu-karuan ya, tapi ketika dia mau lulus gitu ya, dengan sendirinya itu merubah penampilan. Nah, ya. Sehingga kan ketika memang ketika bekerja di bidang akuntan gitu ya, itu ya memang bukan seperti seorang penyanyi rocker gitu ya, tidak bisa ya, tidak bisa sebagai penyanyi rocker ya. Bahkan ada beberapa perusahaan ini gitu ya, ingat nih ya, syaratnya kadang aneh gitu ya. Jadi kalau ingin jadi akuntan atau bergabung dengan perusahaan kami itu tato pun tidak ada. Nah, ada yang kemarin kami 2 tahun yang lalu ya lebih gitu ya, itu ke Jakarta itu ada yang menyampaikan seperti itu. Kami tidak menerima akuntan itu yang bertato. Nah, ini ya kan lihat dari wajah dia seperti itu. Ya, oke, maka dengan senang terima kasih atas kerjasamanya sudah menampilkan wajahnya ya. Jadi kalau Anda itu misalnya karena belum pernah secara fisik ketemu ya, penampilan terbaru karena di rumah saja gitu ya, itu lalu banyak makan nih jadi gemuk kan, nah kan bisa ya juga gitu kan. Ya ada perubahan ya. Oke, itu saja dari saya. Kalau nanti ada sekiranya usul-usulan ya terkait dengan BBM itu nanti disampaikan setelah nanti kita akan melihat dulu materi kita ya. Maka saya izin share screen ini terkait dengan materinya ya. Oke. Ada perubahan tambahan nanti ini juga akan saya kirimkan ya. Yang pernah saya upload di LMS. Tambahannya nanti di bagian ini. Nah, di bagian ini. Jadi kan mungkin hanya mempermudah saja ya. Sebenarnya kalau Anda nanti itu mau sedikit meluangkan waktu ya, sebenarnya buku yang kita pakai itu sebenarnya sangat-sangat bagus ya, sangat bagus untuk aduh hilang ternyata ya. Untuk belajar ya, Jadi mohon maaf saya coba tak lihat dulu bukunya ya. Sebenarnya ini intinya nanti kalau belajar itu tidak perlu banyak membaca ya, banyak membaca dulu ya. Ya sebenarnya. Saya bukakan bukunya dulu. Tadi sudah saya siapkan kok hilang.
Nah, bentar ya, sudah ketemu ini. Saya ingin menunjukkan tempatnya di mana ini ya. Oke, sudah ketemu ya. Sudah. Oh, tidak ada juga ya, maaf. Harusnya mau. Oke. Nggak muncul. Pak, dan ini kalau Anda buka, nanti ya saya tunjukkan aja ya. Lalu saya hanya mengambil intisarinya ya. Di textbook kita itu halaman 1224, Learning Objective Review, poinnya ya. Learning Objective Review. Ya, mohon maaf ini saya cari mau share screen kok nggak bisa ya. Kok nggak bisa ini saya cari ini ya. Kok nggak muncul di apa? Oh ini sudah muncul. Nah ini, nah, ini ya. Oke, jadi kalau yang saya sudah kirim gitu ya, itu kan LO yang pertama, tujuan pembelajarannya discuss the characteristic, valuation, and amortization of intangible asset. Nah ini ya, bisa dilihat ya, intangible asset have three main characteristic. Nah, ini ya, lalu ini karakteristiknya ya, ada 3, kemudian terkait dengan valuation, valuation itu untuk menyelesaikan persoalan recognition measurement gitu ya, itu intangible are recorded at cost. Jadi perolehan awalnya, pengakuan awalnya ya. Lalu cost include all gitu ya. Ya. Hanya lalu saya itu kan sebagai akuntan itu kan kalau mempraktekkan kerjanya itu kan negatif thinking. Ya, negatif thinking, bukan positive thinking. Ya, jadi maka dugaan saya gitu ya, dugaan saya itu kan karena bahasa Inggris yang menjadi apa dasar untuk mempelajari tentang akuntansi, karena akuntansi itu ilmu impor gitu ya, gitu kan. Lalu saya kan maaf sekali lagi maaf ya, menilai kemampuan bahasa Inggris Anda itu kan kurang seperti itu, ya kurang gitu ya. Jadi ini negatif thinking, ini bisa salah ya kan. Ya maka saya tanya kepada tim teaching dosen kelas yang lain Bu Reni, bagaimana? Nah, ya lebih banyak diminta diskusi gitu. Ya, tapi ya saya tidak tahu hasilnya nanti seperti itu kayak apa ya gitu kan. Karena kan ini pemahaman, ya. Nah maka ya saya ya berusaha mencoba ya, berusaha mencoba mudah-mudahan berguna ya kan, hanya kan mencoba ya. Oke, maka sesuai dengan LO yang pertama tadi, discuss the karakteristik. Ya, valuation and amortization ini adalah intinya. Nah, nanti lalu akan dipraktekkan ya, itu terkait dengan ini. Ya, accounting for various type of intangible assets. Ya. Lalu ini khusus nanti ya, ini salah satu jenis intangible asset goodwill gitu ya. Nah, kemudian karena aset intangible ini itu
harus dinilai itu setiap akhir tahun, maka ada kemungkinan nilainya itu bisa turun. Ya. Nah, tidak mungkin nanti nilainya itu naik ya. Naik itu kalau naik itu kan ya karena sesuatu hal yang mungkin extraordinary ya, di luar kebiasaannya ya. Nah, kemudian yang kelima itu adalah presentation. Ini berarti kan penyajian di dalam laporan keuangan gitu ya. Termasuk nanti ada yang terkait dengan isu ini. Research and development cost. Nah, ini ya. Karena apakah ini itu nanti akan masuk kategori ini. Ya, sehingga kan saya perlu mengingatkan di sini seperti ini. Ya, jadi 3 karakteristik tadi itu ya. Itu dikatakan kalau tadi itu kan identifiable ya. Nah, itu oke lah saya bantu itu misalnya kalau diterjemahkan itu kan dapat diidentifikasikan. Nah, diidentifikasikan itu kan ditunjukkan ya kan. Ya. Ini loh, nah, dapat ditunjukkan itu nanti apa? Nah, nanti itu kaitannya dengan nanti berupa ini yang akan kita sebut sebagai intangible asset itu, ya kan? Misalnya trademark, ya merek dagang. Jadi misalnya kalau Anda itu iseng-iseng dia itu ke McD, ya itu kan. Nah, ketika Anda melihat simbol M dengan kekasannya itu ya. Nah, ini kan lalu kan Anda bisa itu McD ya, McDonald itu ya. Ya kan? Lalu Anda makan ayam di mana gerenya itu ada gambar Pak Tua gitu ya, itu kan. Itu kan lalu kan KFC. Nah, ini kan dapat diidentifikasikan. Ya kan? Nah, kemudian yang kedua itu tidak memiliki wujud fisik, like physical existence. Ya kan? Nah, meskipun ini bisa diidentifikasikan, tetapi sebenarnya ya, ini sebenarnya adalah berupa hak, ya kan? Ya, berupa hak sebenarnya. Ya, maka tidak memiliki wujud fisik. Ya. Nah, yang ketiga itu bukan aset keuangan. Artinya nanti ini ya kalau aset keuangan itu kan bisa dijual belikan gitu ya. Nah, ini biasanya jarang. Ya, jarang ya. Oke, 3 ini. Nah, maka aset intangible ini itu ya, itu nanti di dalam penyajian dalam laporan keuangan itu akan diklasifikasi sebagai non current asset. Bukan current asset ya, karena yang ciri khas yang ketiga ini. Ya. Nah, lalu bentuknya dari intangible asset itu ya nanti akuntansi itu akan menyebutnya dengan nama akun, account title-nya ini itu adalah yang terjadi ya dalam dunia bisnis ya. Jadi nanti tidak seperti ketika nanti jenis yang kedua ya, ini terkait dengan jenis-jenis aset tidak berwujud. Nah, itu kategorinya itu ada 6. Nah, ini misalnya marketing related nih, terkait ini dengan pemasaran. Nah, ini kan berbicara lalu ini kan tentang merek dagang. Nah, dia misalnya merek dagang. Tadi yang ini kan saya sebutkan, misalnya seperti itu. Nah, ini ya. Lalu misalnya berikutnya juga misalnya ini customer related. Nah, ini misalnya nanti dengan daftar pelanggan. Lalu kontrak related ini terkait dengan kontrak itu ada paten, ada franchise. Lalu teknologi dan sebagainya. Lalu ada goodwill ya kan. Nah, ini hanya pengelompokan. Kalau nanti Anda membaca ya dijelaskan panjang lebar ada contohnya ya. Bahkan kalau Anda sudah lihat PPT-nya kan ya dengan gambar berwarna ya itu kan dicontohkan. Tapi kan isu akuntansinya tidak dikaitkan langsung ya. Tapi isu akuntansinya nanti terkait dengan ini. Nah, ini. Karena ini nanti itu sebagai nama akunnya. Nama akunnya. Ya. Maka nanti kalau Anda melihat ini persoalan akuntansinya ya. Nah, ini recording and amortization of intangible. Nah, seperti ini. Ya, jadi account title-nya nama akun yang dibuat oleh perusahaan itu
itu adalah ya yang umum ya, sebetulnya paten, franchise, kemudian goodwill dan sebagainya seperti itu. Ya. Sehingga kan yang bagian ini gitu ya, saya tidak menjelaskan lebih lanjut ya, silakan membaca. Tapi ini pada umumnya nanti terkait dengan akuntansi itu nanti ini. Ya. Jadi maka disebut dengan common type, ya kan, jenis-jenis secara umum ya. Ini disebut dengan patent, copyright, franchise, or license, trademark or trade name, customer list, goodwill. Nah, lalu persoalan akuntansinya apa? Nah, ini seperti ini. Jadi terkait dengan persoalan permasalahan akuntansinya itu adalah valuation. Valuation itu nanti menyangkut pengukuran sebenarnya. Ya. Nah, ada dua kemungkinan yang nanti bisa dipakai untuk menentukan penilaian suatu intangible asset, yaitu terkait dengan purchase intangible. Ini maksudnya aset tidak berwujudnya ini itu dimiliki atau diperoleh itu dari pihak ketiga. Ya. Nah, lalu yang kedua adalah terkait dengan dibangun sendiri. Ya. Maka persoalan akuntansinya ini ya, untuk yang katakanlah diperoleh dari pihak ketiga atau dibeli ya kan, itu nanti dicatat itu sebesar cost. Nah, termasuk semua biaya yang dikeluarkan sampai dengan aset siap digunakan. Ini ya, nah, biaya-biayanya itu meliputi apa saja, harga beli. Nah, ini harga beli, ini kan biasanya nanti misalnya terkait dengan apa ini kan, misalnya paten ini ya, itu kan biaya yang harus dibayar itu terkait dengan izin atau hak ya dari Departemen Kehakiman. Ya. Lalu yang kedua biaya legal. Yang ketiga biaya-biaya lainnya yang timbul ya karena hal-hal khusus tiga ini. Ya. Nah, kemudian kalau yang dibangun sendiri itu nanti penilaiannya atau pengukurannya itu meliputi seluruh biaya penelitian dan pengembangan. Tapi nanti harus diperhatikan kaitannya nanti dengan research and development cost ini ya. Karena kan tidak semuanya nanti akan diaku sebagai cost. Ya. Tapi akan diperlakukan sebagai expense gitu ya. Dan kalau yang diakumulasi itu kalau memang nanti itu bisa secara ekonomis gitu ya, memiliki kriteria ekonominya bahwa pengeluaran itu kaitannya dengan pengembangan dari intangible asset ini. Ya, nah maka saya menggunakan contoh langsung gitu ya. Ini persoalan recording. Nah, ini ya. Nah, kalau Anda coba cermati contoh ini, itu kan ini hasil dari proses yang Anda pelajari di akuntansi pengantar, mulai dari journalizing, kemudian posting, summarizing. Ya. Nah, lalu kan membayangkan membaca, ya, itu di dalam laporan keuangan, khususnya laporan posisi keuangan, di bagian intangible asset, non-current asset ya. Nah, itu ada paten, nah ini ya, ada franchise. Nah, penyajian tentunya tidak dengan seperti ini ya kan. Tapi kalau yang betul itu notes, ada catatannya note berapa gitu ya. Ini hanya memudahkan nanti untuk ini memahami ini ya, angka ini dari mana ya. Oke. Nah, maka persoalan terkait dengan recording ya, itu fokusnya adalah kita penekanannya adalah di journalizing. Nah, maka nanti penekanannya itu adalah ini. Ya, Anda bisa membuat jurnal ya untuk mencatat transaksi yang terkait dengan intangible asset ini. Ya, misalnya ini nanti dibayar sejumlah uang $54.000 legal cost. Jadi terkait nanti dengan perusahaan ini menghadapi tuntutan bahwa paten yang dimilikinya itu
misalnya plagiasi. Nah, di sini maka di sini itu kan lalu dibuktikan di sidang pengadilan, gitu ya, dan perusahaan itu memenangkan. Nah, ya, jadi kan kalau ada cermati di sini itu kan intinya di sini mempertahankan paten, ya kan. Nah, maka kalau tadi itu menggunakan konsep yang ini, nah nanti masuk yang ini, ya legal, ya kan. Masuk komponen cost dari paten seperti itu, ya. Oke, nanti sampai seperti itu ya. Nah, kemudian isu yang kedua itu masalah karena pengorbanan untuk mendapatkan intangible asset itu manfaatnya itu pada umumnya lebih dari 1 tahun, ya, sehingga pengorbanannya itu tidak akan dibebankan sekaligus sebagai biaya. Nah, pengorbanan tadi itu nanti akan dialokasikan. Nah, proses alokasi harga perolehan menjadi biaya selama masa manfaat ekonomis dari aset tidak berwujud itu namanya amortisasi. Proses alokasi. Jadi kalau Anda masih ingat, materi sebelumnya itu ada depresiasi, ada deflasi, dan sekarang kita ketemu dengan nama amortisasi, amortization. Ini adalah proses alokasi. Nah, hasil dari alokasi itu nanti akan diakui dengan nama akun amortization expense, biaya amortisasi. Ya. Nah, pencatatannya itu nanti dilakukan dengan menggunakan mekanisme adjustment entry, jurnal penyesuaian. Karena apa? Karena pembebanan ini itu alokasi yang manfaatnya itu dirasakan itu dengan berlalunya waktu. Ya. Nah, dikarenakan aset ini itu memiliki ciri-ciri tidak memiliki, salah satunya tidak memiliki wujud fisik, ya, maka cara alokasinya nanti yang akan digunakan itu hanya metode garis lurus. Tidak ada metode yang lain. Garis lurus. Ya. Nah, lalu untuk menerapkan konsep amortisasi ini, ya, kita harus melihat, ya, manfaat yang diberikan oleh intangible asset ini. Nah, manfaat yang diberikan itu dikategorikan menjadi dua, yang umur ekonomisnya atau manfaatnya terbatas dan yang tidak terbatas, limited life dan indefinite life. Ya, intinya, ya, untuk yang intangible asset ini yang manfaatnya itu terbatas, itu nanti akan diamortisasi. Sedangkan yang tidak terbatas itu tidak diamortisasi. Maka kalau Anda nanti melihat PPT-nya misalnya, merek dagang itu tidak diamortisasi karena manfaatnya itu kan tidak terbatas, ya, indefinite. Kalau ini terbatas. Ya, nah terbatasnya nanti itu ditentukan karena ada keputusan pengadilan dan sebagainya, ya. Oke, nah maka ketika nanti kita berbicara mengenai amortisasi ini, ya, hakikatnya itu sama dengan depresiasi metode garis lurus. Ya. Nah, maka jumlah amortisasinya nanti itu ditentukan oleh 3 variabel. Yang pertama itu adalah cost, yang kedua adalah taksiran nilai residu, yang ketiga adalah masa manfaat. Nah, nanti masa manfaatnya itu harus dipertimbangkan itu adalah umur ekonomis. Karena ada kemungkinan ketentuan dalam keputusan Departemen Kehakiman itu bisa berbeda secara ekonomisnya dengan nanti kebijakan manajemen mengenai umur ekonomisnya. Nah, kalau nanti misalnya berbeda, nanti pilihnya yang lebih pendek, ya. Ya. Nah, kemudian baik yang limited maupun yang indefinite, ya, nanti setiap akhir tahun
itu harus dilakukan penilaian. Ya, penilaian. Nah, lalu apakah itu terjadi penurunan nilai atau tidak, sehingga nanti isunya atau kasusnya itu sampai dengan impairment of intangible asset, penurunan nilai, seperti itu, ya. Nah, dua hal inilah nanti yang harus Anda pahami, gitu ya, itu mengenai intangible asset kasusnya. Valuation ini mengenai journalizing, ya, kemudian amortization ini mengenai apa, adjustment, ya, kemudian setelah itu kan impairment. Nah, nanti seperti itu, ya. Nah, maka ketika Anda mencoba melihat, ya, langsung dengan perhatiannya, ya, karena memang di textbook-nya itu tidak terlalu detail, ya. Jadi permintaannya di situ, ya kan. Yang harus nanti Anda kuasai itu adalah prepare journal entries to record the transaction. Ini kan masalah valuation tadi, ya. Kemudian yang kedua, B, prepare journal entries to record the 2020 amortization expense ini. Tadi kan yang isu yang kedua adalah amortisasi. Nah, lalu ini belum kepada penilaian, ya. Lalu prepare the intangible asset section of company at the 2020. Jadi penyajian di dalam laporan keuangannya bagaimana? Ya. Nah, maka sekali lagi dengan asumsi Anda itu sudah lulus akuntansi pengantar, ya. Nah, maka akan membayangkan nanti proses posting, ya. Nah, informasi awal ini itu tidak perlu di jurnal, karena ini sebenarnya adalah menginformasikan saldo awal dari akun, ya. Saldo awalnya tahun 2020, karena kan akhir 2019, ya, itu dua akun dari intangible asset paten itu saldonya adalah 72.000, franchise itu 33.600. Nah, ini yang harus Anda tekankan, ini saldonya saldo debit. Karena apa? Karena dia kan normally tadinya itu intangible asset itu masuk dalam kategori non current asset. Asset, ya. Jadi saldo normal aset itu adalah debit. Nah, ini debit. Ya. Nah, kemudian nanti terkait dengan persoalan amortisasi, ya. Ada pilihan, jadi boleh menggunakan akun amortization accumulation, amortization accumulated, gitu, ya. Accumulated amortization, gitu, ya. Atau nanti langsung mengurangkan ini. Nah, di dalam praktek nanti yang diaktifkan adalah akunnya. Ya. Karena apa? Karena ya ini tidak ada wujudnya. Ya kan? Tetapi kalau kemarin PPI itu, gitu, ya, kita menggunakan akun kontranya itu adalah accumulated depreciation. Ya. Karena apa? Secara fisik kan PPI-nya masih utuh, tapi kalau paten ini kan tidak akan kelihatan. Maka kan penyajiannya itu biasanya langsung kepada carrying amount atau book value. Dan ini saya tekankan lagi ini, ya. Ya. Nah, kemudian catatannya ini, ya. Ya, jadi paten, ya. The patent was acquired in January 2019 and has useful life of 10 years. Jadi paten ini itu diperoleh itu di bulan Januari 2019 yang memiliki masa manfaatnya adalah 10 tahun. Lalu franchise, ya, dimiliki itu di bulan Januari 2016 juga memiliki umur ekonominya 10 tahun. Nah, tidak ada keterangan lain, maka ini sekaligus lisan itu memahami penghitungan amortisasi, ya, yang paten di awal 2019, 10 tahun. Berarti beban amortisasi per tahunnya itu 80.000 dibagi 10. Maka di sini ini cost less $8,000 amortization. Nah, 8.000 itu dari 80.000 dibagi 10 ini keterangannya. Maka di akhir tahun 2019 ini carrying amount-nya adalah 72. 80 dikurangi 8.000.
Nah, sedangkan untuk yang franchise ini cost-nya 56, 10 tahun kan per tahunnya adalah 5.600. Ya, sudah dibebankan untuk tahun 2016, 17, 18, 19, 4 tahun. 5.600 kalikan 4 kan hasilnya ini. Sehingga nilai tercatatannya atau nilai dulunya tinggal ini. Sehingga total intangible asset-nya itu dilaporkan di 105.600. Gitu ya. Ini hanya mencermati saja. Dari proses posting ya, summarizing. Nah, kemudian tadi sesuai dengan tujuannya. Ini ya. Lalu saudara disediakan ya informasi ya. Nah, inilah yang sudah mulai agak sedikit nakal ya. The following cash transactions may have affected intangible asset. May have, yang mungkin ya. Tidak probable tapi mungkin. Ya, selama tahun 2020. Tanggal 2 Januari tadi ya, perusahaan itu membayar biaya legal ya untuk mempertahankan gugatan paten perusahaan ya dari perusahaan yang lain ya. Lalu di periode Januari sampai dengan Juni gitu ya, perusahaan itu mengembangkan produk baru ya. Oke. Dalam pengembangan ini gitu ya, itu mengeluarkan biaya riset itu 140.000 dolar. Lalu paten was granted, jadi hak atas paten itu diperoleh gitu ya, itu pada tanggal 1 Juli. Ya, yang memiliki masa manfaat itu 20 tahun. Ya. Lalu tanggal 1 September ini membayar ini extremely large defensive line to appear commercial advertising. Ini nanti menyangkut commercial advertising. Ya. The commercial will air in September and October. Ini nanti tidak semuanya akan diakui sebagai advertising expense. Ya. Lalu yang tanggal 1 Oktober ini acquired a franchise. Nah, ini contoh langsung dia itu memiliki membeli dia atau mendapatkan ini ya kontrak franchise 200.000. The franchise has a useful of 25 years. Seperti ini. Ya. Nah, maka kaitannya dengan kemampuan yang pertama membuat jurnal ya. Ini seperti ini. Tanggal ya. Tanggal 2 Januari ya. Nah, karena tadi cost dari paten itu tadi ini ya. Tadi kan meliputi luas sekali itu ya. Nah, ini tadi ya. Dan intangible asset-nya seperti ini, maka ketika perusahaan itu mengeluarkan sejumlah uang kaitannya dengan paten, maka pengeluaran itu nanti akan ditambahkan sebagai cost paten. Ya. Maka akun paten didebitkan ini sebagai account title ya, dan akun cash dikreditkan, masing-masing jumlahnya 54.000. Nama akunnya ini, ya bukan terkait dengan jenisnya tadi ya, bukan nama akunnya. Ya. Nah kemudian kaitannya dengan tadi yang ini nanti akan ditekankan lagi ya di bagian akhir ya, research and development ini ya. Ya, jadi pelakuannya itu ketika perusahaan itu proses pengembangan development ini ya, itu yang belum pasti nanti akan menghasilkan suatu aset tidak bersyut itu nanti intinya dibuangkan sebagai expense. Maka pengorbanan sejumlah 140.000 ini, gitu ya, itu diakui sebagai expense. Ya, nah lalu paten sendiri ini kan kemudian nanti kan akan didaftarkan. Ya. Jadi untuk menghasilkan ini kan dikeluarkan biaya ini, tapi harga perusahaan patennya sendiri kan ini di sini belum kita ketahui. Sehingga pencatatannya itu untuk periode yang ini itu diakui sebagai research expense atau juga ada yang menyebut lengkap research and development expense. Boleh.
Ya. Kemudian akun cash dikreditkan 150.000. Nah, tadi karena Anda perhatikan ini ya tadi kan may have, gitu ya. Mungkin ya. Maka kan ini sebenarnya kalau nanti di latihan itu ya, latihan satu-satu kan Anda bisa melihat contohnya masuk kategori yang mana. Ya. Kalau Anda lihat dari latihannya, gitu kan. Kemudian yang tanggal 1 September ini terkait dengan akun prepaid advertising. Karena kalau tadi penjelasannya ini ya, itu kan ini, commercial advertising, the commercial will air, ini, jadi akan ditayangkan atau beredar gitu ya, itu di bulan September dan Oktober. Maka pencatatan tanggal 1 September itu bukan sebagai expense tetapi prepaid. Ya, prepaid advertising. Ya, kemudian cash ya. Nah, lalu yang 1 Oktober baru akan dicatat sebagai intangible dengan nama franchise 200. Sehingga kalau Anda coba itu pahami gitu ya, kan? Jadi ketika mencatat mengenai intangible asset ini, ya nama akunnya apa? Maka tadi kan nama akunnya adalah yang ini, yang tadi yang ini, common type-nya ini. Ini nama akunnya. Patent, copyright, franchise atau lain ya, license, trademark, personal list, goodwill. Itu nama akunnya. Nah, lalu berapa jumlah yang didebitkan dan dikreditkan itu nanti menyoal ini. Valuation-nya ini. Gitu ya. Oke, ini yang pertama. Sehingga nanti ketika Anda mengerjakan latihan-latihan berikutnya ya, itu halnya sama. Nah, kemudian yang kedua itu yang dipahami apa? Nah, ini mengenai tadi satu konsep amortisasi dan pengakuan amortization expense. Ya. Oke. Maka yang B itu dibutuhkan itu adjusting entries to record amortization expense. Jadi ini kalau bukti pembukuannya itu adalah bukti memorial. Nah, ya. Bukti memorial, bukan bukti transaksi ya. Ini bukti memorial. Nah, akan dicatat dengan nama akun amortization expense. Nah, lalu saya itu memilih ya, karena ini yang lebih banyak dipraktikkan ya. Akun yang dikreditkan itu bukan accumulated amortization, tapi langsung ke aset intangible asset-nya. Paten, ya. Lalu yang kedua nanti franchise. Nah, lalu berapa ini? Ya, ini ya berapa ini ya? Nah, ini ya. Oke, ini ya. Jadi dihitung seperti ini. Jadi beban untuk tahun 2020 itu tadi, ya kan? Itu nilai tercatatnya itu tadi 72, ya kan? Tetapi ketika selama tahun 2020 tadi kita itu mendebitkan akun paten itu 54.000, ya, sehingga saldo akun paten itu adalah 72 ditambah 54 karena saldonya debit tadi ya, kan? Ya 126.000. Nah, dibagi dengan remaining usual-nya. Remaining usual-nya ya 9 tahun. Karena tadi kan ini itu diperoleh di Januari 2019. Umurnya 10 tahun. Ya kan? Berarti tahun 2020 itu kan sisanya kan tinggal 9 tahun. Ya. Sedangkan untuk yang franchise, nah ini ya penghitungannya ya, yang tadi ya cost-nya itu 56.000 per tahunnya dibagi 10 tadi ya. Oke. Nah, lalu ditambah dengan 200.000 ya kan. Itu tadi 25 tahun, tetapi di sini itu perolehannya itu adalah di tanggal 1 Oktober. Sehingga kan harus ada modifikasi penghitungannya itu seperti ini. Ya. Dikalikan 3/12 sesuai dengan pemanfaatannya. Hasilnya 7.600. Ya. Ini kan kalau nanti Anda buka filenya
di sheet-nya itu kan ada hitungannya gitu ya. Seperti ini ya. Ini tampaknya gitu ya, tapi hasilnya seperti itu ya. Nah, sehingga kan di tempat saya ini gitu ya, itu link. Ya kan? Jadi saya ini sampai dengan F56. F56 di bawah ini tadi ya. Ini, tapi yang ini gitu ya, itu F59 tadi. Hitungnya kan gini. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, ini secara standarnya dulu ya. Ya. Belum nanti masuk ke penilaian ya, impairment itu belum ya. Nah, dengan asumsi nanti ini carrying amount-nya itu sama dengan fair value-nya. Nah, ini asumsinya seperti ini ya. Maka penyajian aset tidak wujud di dalam laporan persikuan perusahaan itu paten itu nanti akan dilaporkan senilai 112.000, franchise itu 226.000. Lalu kan ada catatan ini. Nah, di sini saya berikan hitungannya, penghitungannya ya. Di cost of patent at January 2019 ya, 80.000 ditambah jadi legal cost ya tadi ya. To defend patent ya, 54.000 sehingga totalnya ini ya. Lalu dikurangi dengan amortisasi yang pernah dilakukan. Untuk tahun 2019 tadi 8.000, untuk tahun 2020 14.000. Sehingga total akumulasi amortisasinya adalah 20.000, maka nilai totalnya adalah 112. Ya. Ya. Nah, meskipun nanti ini tetap saya berikan ya kan, dari pengalaman Anda kemarin belajar itu, ya nanti saya harapkan tidak hanya jadi tukang, tapi memahami nanti ya. Tentunya tidak dibahas sama persis, tapi ini akan memudahkan. Catatan yang pertama, catatan yang kedua itu sama ya, seperti ini. Ya, jadi cost-nya itu awalnya 56, lalu yang kedua tadi 200 ya, totalnya sekian, lalu dikurangi dengan amortisasinya. Tahun 2016, 17, 18, 19 sama. Ya kan, ini yang untuk yang 56.000, tapi yang 2020 ini untuk yang 56 dan 200 tadi. Yang di atas tadi 22. Ini tadinya. Ya ini. Oh, sorry, yang kita ngitungnya tadi yang di atas tadi. Yang ini. Nah, ini 7.600. Ya. Oke, ini ya, sehingga totalnya ini lalu kan 226. Nah, ini basicnya. Ya. Jadi memahami akuntansi untuk intangible asset itu meliputi ini. Ya. Journalizing ya, meliputi transaction journal, kemudian adjusting journal, kemudian presentation. Ya. Asumsinya untuk presentation itu carrying amount itu sama dengan fair value. Oke. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Ada? Ini Patricia bila sudah capek ini ya. Karena apa? Kepalanya sudah harus disanggah ya, dipegang gitu. Ya kan? Sama dengan Sarah ini ya. Sarah juga sudah capek ini ya. Sudah menggangi kepala ya. Harus disanggah ya. Ya. Dengan wajah seperti ini kan lalu kan bisa untuk menyemangati saya ya. Gitu ya. Ada pertanyaannya? Tidak ada? Oke. Jadi kalau lalu Anda itu nanti buka filenya ya. Ini kan intangible asset nomor 1, lihat. Ini kita itu mencoba memahami persoalan recording and amortization intangible ya. Kemudian yang kedua ini kasusnya hampir sama. Nah ini ya. Ya kan? Sama atau ini kan hanya
Kalau Anda cermati gitu ya, itu kan hanya beda angka saja, ya kan? Kalau Anda cermati nanti, ya kan? Sehingga kan dari dua contoh ini sebenarnya, ya kan, kunci keberhasilan atau nanti kinerja Anda, gitu ya, itu hanya practice and practice again. Nah itu aja kuncinya seperti mau latihan, ya, mengerjakan latihan ya. Lalu kemarin selama 1 minggu ini, maaf saya fokusnya itu 2 hal ya. 2 hal itu karena 2 hari itu ada kegiatan universitas ya, lalu terkuras habis di sana waktunya ya. Lalu sisanya itu saya hanya melihat-lihat jawabannya belum sepenuhnya ngoreksi penuh ya, seperti itu ya. Nah, lalu menyiapkan materi untuk USIP. Nah, soal USIP sudah jadi malah nih, hebat ya. Ya kan, dengan kondisi yang terpaksa dia. Nah, lalu saya uji coba ya, nanti kan karena saya belum menyelesaikan koreksinya ya. Ini masalah bahasa atau pemahaman materi, ya kan. Nah, nanti untuk yang USIP ini, nah ini ya, itu 50% soalnya berbahasa Inggris. Nah, nanti seperti itu. Coba nanti ya. Ya kan? Jadi masalah bahasa atau bukan sini kan. Lalu nanti dari proses pengalaman ini nanti yang akan menentukan nanti model soal ujian akhir semesternya nanti. Oh ternyata ya kan masalah bahasa nanti ya. Jadi saya akan memacu nanti sebelum UAS itu koreksi untuk UTS dan USIP itu harus jadi ya. Nah lalu saya minta pengertian nanti ya, karena materi kita itu cukup banyak ya. Saya akan meminta, dan ini diagendakan ya, diagendakan itu alokasi waktu itu untuk ujian sisipan itu di luar waktu kuliah. Ya, di luar waktu kuliah. Nah, pilihannya itu hari Jumat sore itu teman-teman di Indonesia bagian timur ya, biar tidak terlalu malam nanti ya, karena selisih waktu gitu ya, atau Sabtu nanti ya. Nah, kira-kira nanti itu tanggal 1 di minggu pertama itu bulan November. Jadi 1 Senin, 2, 3, 4, 5, 6. 5 atau 6. Ya, tolong nanti ya Clara ya, tolong ya Clara ya. Nanti diusulkan, karena nanti kan kesepakatan dengan kelas yang lain ya. Jadi kita membuat agenda dulu. Ya kan? Jadi nanti Anda milih Jumat atau Sabtu 5 atau 6 November itu untuk ujian sisipan dengan materi nanti 2 bab, yaitu intangible asset dan non-current liabilities. Ya, seperti itu. Maka nanti hari ini harapan saya intangible asset ini sudah selesai ya, harapannya ya, diskusinya ya. Lalu nanti tinggal Anda mengerjakan latihan. Ya. Oke, tadi sedikit ya, karena bersemangat gitu ya, seperti ya, ketika menyiapkan materi ini kemarin ya. Oke, jadi saya lewati yang kode sheet-nya IA2 ya, ini hanya pengembangan tadi ya. Lalu yang sheet internal intangible asset yang ketiga. Nah, ini model lain. Nah, model lain itu di sini itu kan setelah tadi Anda memahami gitu ya, bahwa aset intangible, aset tidak berwujud itu kan harus dilaporkan. Itu sesuai tadi dengan sebutan umum tadi ya. Ya. Nah, soal yang ketiga ini itu dengan pemahaman Anda paham aturan atau ketentuan tadi ya. Nah, di sini itu adalah Anda itu nanti diminta membuat jurnal koreksi, ya kan?
jurnal koreksi. Ya. Nah, hakikatnya jurnal koreksi itu kan seperti jurnal umum, jurnal-jurnal ya. Nah, karena ini informasinya apa? Nah, di sini kan dengan keterangan ya, ini ada perusahaan ya, Power Girl itu didirikan di akhir tahun 2019. Has set up a single account for all intangible asset. Jadi untuk mencatat ini transaksi ini itu semuanya itu dicatat dengan akun intangible asset. Ya. Nah, lalu the following summary disclose debit entries that have been. Jadi kan pendebitannya itu kan nanti ini ya 350 ini dengan kata lain nanti itu intangible asset dia itu dilaporkan itu senilai ini. Nah, ini. Ya. Penyajiannya seperti itu. Ya, nah lalu ini keliru gitu ya. Ya kan pemahaman kan menggunakan konsep yang awal tadi ini keliru. Maka di sini ya permintaannya prepare the necessary entries to clear intangible asset account. Nah, ini clear. Nah, ini kan. Jadi kan di sini ada akun paten, ada akun goodwill, ada akun franchise gitu ya, ada akun copyright gitu ya, dan ada akun mungkin nanti research and development cost. Ya. Clear intangible asset account. And to set up spirit account for distinct type intangible. Make the entries as of the 2019, recording any necessary amortization and reflecting all balance accurately as of the date. Use straight line amortization. Ini kan penegasan aja ya. Ya kan? Jadi kan meskipun tidak disebutkan kan untuk amortisasinya itu selalu menggunakan metode garis lurus. Nah ini jurnal koreksinya seperti ini. Ya. Jadi kalau Anda itu apa di akuntansi pengantar waktu itu benar-benar dibahas ya jurnal koreksi itu kan SOP-nya itu kan jurnal yang salah. Nah, ya. Jurnal yang salah itu akunnya kalau dituliskan jurnal salah kan akunnya seperti ini. Ya, ini intangible asset ya. Dan kreditnya cash ya. Ini ya. Nah, ini cash ya. Ini jurnal yang salah. Ya, ini sama dengan ini. Ya. Nah, jurnal ini salah. Ya, saya akan salah ya. Ya. Maka untuk membuat jurnal koreksi waktu itu, ya kan, SOP yang pertama ini ya, maaf ini, saya tuliskan di sini aja ya. Ini langkah pertamanya waktu itu ya. Jurnal yang salah ini itu dibalik posisi akun dan jumlahnya ini. Maka di sini ya, akun intangible asset kan ini didebitkan ini. Nah, maka di posisinya dibalik. Ya. Kemudian akunnya ini kan dibalik posisinya ini kan kredit jadi debit. Maka ini kan menjadi seperti ini. Cash gitu ya. Lalu ini debitkan seperti ini. Ya. Lalu akun ini dikreditkan. Prosedurnya ya. Oke, ini sama seperti ini. Nah, kemudian langkah keduanya itu kalau mau dibuat gitu ya, nanti kenapa hasilnya seperti ini ya, gitu ya. Itu buat jurnal yang betul atas transaksi itu, buat yang betul ya, yang betul ya. Nah maka yang betul itu gimana toh? Nah seperti ini, saya copy aja ini. Ya, ini, gitu ya. Nah lalu angkanya ini sama persis dia. Angkanya ini yang betul ya. Oke. Oh sorry. Nah, ini ternyata biasa saya ginikan aja. Harusnya tadi copy value, maaf ya. Tadi hanya copy paste aja, maaf ini. Oke. Nah lalu akun cash, nah ini ya, itu kita editkan.
sejumlah totalnya ini tadi ya ini. Nah, ya. Nah, lalu langkah ketiganya nanti yang akan menjadi jurnal koreksinya, yaitu Anda masih ingat menggabungkan dua jurnal ini toh? Menggabungkan toh? Nah ini ya. Jadi ini akun kas kan di debit dan di yang kedua ini akun kas itu kan di kredit. Berarti kan ini nol. Berarti nanti tidak perlu dicatat, ya kan? Nol toh. Nah kemudian nih akun ini paten tidak ada toh, goodwill nggak ada dan sebagainya. Nah lalu yang sini paten intangible asset seperti maka ini. Nah, hasilnya seperti ini. Ini jurnal koreksinya kan seperti ini. Ini ya, ini kan itu tulisan menggabungkan ya langkah kedua dan langkah 1 dan langkah 2. Kalau Anda masih ingat kan begini, hasilnya ini. Maka ini ya, ini yang disebut dengan jurnal koreksi ini. Ya, prosesnya kan begitu prosesnya. Ya, maka ini kan tadi intinya ini adalah ini salah. Nah, yang betul nih clear ini ya. Ya kan harus disajikan secara terpisah. Maka muncul akun ini. Nah, ini tadi. Ya. Oke. Ini yang permintaan pertama. Lalu permintaan kedua itu tadi amortisasi. Nah, ini. Ya, jadi harus dihitung sendiri-sendiri. Ya, sesuai dengan keterangan di sini ya, paten itu umurnya 7 tahun. Nah, maka di sini beban per tahunnya itu adalah 35 bagi 7 tapi ditambah ini. Ada pengeluaran paten. Nah, ini sini. Ya. Jadi Departemen Cost of Increase the Value of Patent. Jadi kan riset dan pengembangan itu kan mengeluarkan biaya untuk pengembangan patennya itu. Nah, 55.000 include after economic viability achieved. Jadi kan dari 215 ini yang 55.000 itu nanti itu memenuhi kriteria cost sehingga nanti yang 55.000 itu ditambahkan. Ya, ditambahkan. Ya. Nah, maka kalau tadi Anda itu berarti kan angka ini. Nah, ini ya. Itu angka ini itu H6 itu berarti kan tadi H6 itu adalah ini 350 itu ditambah 55 sebagai cost patennya. Ini sama ya, sama. Yang ini itu dikurangi sebagai biayanya. Research and Development Expense. Maka tadi ngitung amortisasinya seperti ini. Ya. Proses itu 500.000 10 tahun ya. Tapi dia harus diproporsionalkan dengan waktu 6 bulan karena di sini diperolehnya tanggal 1 Juli. Kalau nanti tidak harus disesuaikan proporsionalkan kan bebannya menjadi terlalu besar. Demikian pula untuk copyright. Ya, maka di sini muncul 3 akun ya intangible yang harus diamortisasi. Sedangkan goodwill, nah goodwill ini kan sebagai intangible asset juga tapi tidak akan diamortisasi karena waktunya tidak terbatas. Indefinite life gitu ya. Sehingga tidak diamortisasi. Ya, nah lalu penyajiannya seperti ini. Oh, sorry, ada penyajiannya enggak? Oh, enggak ada. Jadi kan ini hanya kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan nanti pembebanan seperti ini. Ya. Nah, Anda perhatikan menghitung biaya amortisasi untuk tahun 2019 ya. Lalu yang kedua adalah untuk tahun 2020. Ya, 2020. Ini. Nama akun amortisasinya satu ya, tidak ada misalnya expand patent tidak ada ya.
Nama akunnya hanya amortization expense 1. Ya. Oke. Nanti Anda pelajari kembali gitu ya. Kalau Anda ragu-ragu boleh menanyakan lewat chat group atau di pertemuan yang akan datang, silakan. Ya. Jadi yang ketiga ini kaitannya dengan tadi setelah memahami, lalu Anda bisa mengatakan ini salah. Ya kan? Sehingga tadi kan ketika perusahaan itu mencatat secara umum jurnal seperti ini salah. Lalu harus dikoreksi menjadi seperti ini. Jadi ya. Oke. Itu yang intangible asset ketiga. Lalu yang keempat ini goodwill. Salah satunya ya. Jadi goodwill itu manfaatnya tidak terbatas itu karena apa ya, diterjemahkannya itu susah untuk Indonesia ya. Ya kan? Maka biasanya ini muncul karena melekat dalam suatu perusahaan ya. Maka perolehannya itu melalui akuisisi suatu perusahaan. Maka dicontohkan di sini ya, itu ada suatu perusahaan ya. Ini graf interior ini dengan Terrell Gallery. Di lengkapnya dia Fred Graf, nama orang ya, pemilik dari graf interior, is negotiating, sedang bernegosiasi untuk membeli perusahaan Terrell Gallery. Ya. Nah, lalu laporan posisi keuangan dari Terrell ini ya, itu sama sebagai berikut. Statement of Financial Position. Jadi ya. Aset, total asetnya 595, dan total equity liability-nya sama. Prinsipnya laporan posisi keuangan seperti ini. Ya. Nah, kemudian dalam proses negosiasi itu disetujui ya. Ya. Tanah ini land, nah ini ya. Nanti kan berarti ini kan ketika disajikan sebenarnya ini kan butuh impairment kan ya. Nanti ya, tapi ini lepas dulu ya kan, biar nanti tidak menjadi pusing di kamu ya. Nah, land is undervalued by. Jadi tanahnya ini dinilai terlalu rendah. 90.000, 25.000. Artinya fair value-nya itu berapa? 115. Ya. Sedangkan equipment-nya itu overvalued. Jadi ini equipment-nya ini itu overvalued, dinilai terlalu tinggi, 8.000. Maka nanti ini dikurangi. Ya. Lalu yang ketiga berikutnya ya. Oke, Terrell agrees to sell the gallery to Graf itu for $375,000. Jadi harga jualnya itu 375 dari total asetnya 595. Ya. Nah, kalau Anda perhatikan di sini itu tidak ada akun goodwill nanti. Ya kan? Nah, maka ketika ada selisih nanti ya, selisih nilai perusahaan ini, ya kan? Dengan yang dibayarkan nanti selisihnya itu akan diakui dengan nama akun goodwill itu. Nah, ini kalau nanti gampangnya seperti itu. Ya. Nah, maka di sini prepare the entry to record the purchase of Terrell Gallery on graph book. Jadi di pembukuan atau pencatatan graf ini, ya perusahaan graf ini itu bagaimana nanti? Maka langkah pertama itu adalah menentukan cost dari goodwill itu sendiri. Ya. Oke, jadi tadi ya building itu tadi kan sama ya. Yang nanti perlu diperhatikan ada land dan equipment. Di buildingnya sama, nanti yang akan diubah ini dan ini. Landanya itu sama ya. Ya kan? Oke, 200, equipment 167. Nah ini. Di sini sel ini sheet-nya C12 minus C22. Ya. Ini C12, ini. Ya, kemudian minus ini. Karena tadi overvalue. Ya. Sedangkan untuk copyright sama, land 115 ini C14 plus C21.
Ini C14 plus ini. Ya, karena kan under value ini. Ya. Kemudian cash. Nih, cash-nya ini sama loh. Ya. Ini kan 100 ya kan. Ya. Sehingga total net asset-nya adalah 612. Bukan 59 lagi ya. Lalu ini dikurangi dengan total liabilities. Nah, total liabilities-nya. Diambil dari sini ya. Itu 350. Dari sini. Nah, selisihnya ini itu sebutannya adalah fair value of net identifiable asset. Jadi nilai wajah dari aset yang bisa diidentifikasikan tadi. Nih. Nah, lalu harga belinya 375 sehingga ada selisih 113. Nah, selisih sebesar 113 ini itu merupakan cost of goodwill. Nah, ini value assigned goodwill. Ya, sehingga jurnalnya seperti ini. Perusahaan draft ya, itu akan mengakui aset ya, building sesuai dengan account title-nya ya. Ada equipment, ada copyright, ada land, ada cash, ada goodwill. Ya. Kemudian akun cash dikreditkan sama nih ya. Lalu kalau Anda misalnya melihat lupa ini kok misalnya ya baru kali ini kok ini ada di debit ini kreditnya. Ya. Nah, ini hanya untuk mempertegaskan saja. Ya. Karena tadi kan kesepakatannya ini adalah perusahaan kan harus membayarnya sekian ini. Ya, lalu mengakui account payable dan long term note payable 300. Kalau Anda cek ini jumlahnya sama. Nah, ini persoalan goodwill. Accounting for goodwill itu menentukannya ya itu dari selisih harga ya dari pembelian suatu perusahaan. Maka kenapa tadi goodwill itu tidak bisa ditentukan umurnya ya? Kita tahu bahwa apa? Perusahaan itu didirikan itu kan untuk waktu yang tidak terbatas. Going concern. Ya. Sehingga kan tadi goodwill ini itu akan melekat selama-lamanya. Sehingga tidak akan diamortisasi. Ya. Di intangible asset 5 itu hampir sama dengan tadi ya. Ini accounting for goodwill ya. Nah, kemudian impairment. Nah, ini. Jadi di akhir tahun nanti ya. Oke. Nah, pola pikirnya atau konsepnya itu tidak berbeda dengan persoalan impairment di dalam PPE waktu itu. Kita melakukan tes of impairment ini ya, itu dengan bandingkan antara carrying amount versus atau melawan recoverable amount. Nah, ini ya. Nah, akan diakui impairment itu apabila recoverable amount-nya itu lebih rendah dari carrying amount-nya. Nah, ya. Maka kalau Anda perhatikan sini ya, nanti jangan terkecoh ya. Ini ada cost. Nah, ini. Jadi nanti kaitannya dengan pengukuran ya karena open book dia. Nah, ini kadang yang informasi ini itu disembunyikan. Ya kan? Disembunyikan. Artinya implisit ya, bisa ditentukan tapi disembunyikan ya. Dari menentukan carrying amount dari intangible asset itu. Yaitu cost less by accumulated amortization-nya adalah nah, itu kan ini ya. Ya. Nah, kemudian asumsi dalam penilaian ini itu bahwa Bubuni, perusahaan Bubuni ya, itu akan melanjutkan to continue to use the copyright in the future. Jadi masih akan digunakan dalam proses biasanya ya. Nah, pada tanggal 31 Desember 2020, the copyright is estimated to have a remaining useful life of 10 years. Di akhir tahun ini, itu sisa manfaatnya itu tinggal 10 tahun. Instruction. Prepare the journal entry. Nah, ini nakal ya, soalnya if any. If any itu kan tadi kan ketika tadi Anda itu proses impairment testnya itu ya, itu gagal atau lupa ya, ini kan jadi kan mungkin jawabannya tidak ada jurnal karena if any jika ada ya. To record the impairment of the asset and the of December 2020.
The company does not use accumulated amortization account. Jadi tidak menggunakan akun accumulated amortization langsung nanti ya. Lalu prepare the journal entry to record amortization expense for 2021. Related copyright ya. Oke. Nah, maka kan kalau Anda masih ingat ya, jadi kan test om impairment itu kan menandingkan antara carrying amount dengan recoverable amount-nya ya. Kalau recoverable amount-nya itu lebih rendah, akan diakui loss on impairment. Solusinya, maka jurnalnya seperti ini. Ya. Akun loss on impairment itu akan didebitkan dan akun copyright dikreditkan. Langsung dia. Ya, jadi tidak seperti yang didepresiasi ya. Nah, ya. Jadi dicari yang sederhananya saja. Langsung seperti ini ya. Nah, kemudian tahun berikutnya mengakui amortisasi. Ini kan bukan pakai yang ini carrying amount-nya, tapi pakai menggunakan tadi carrying amount setelah dilakukan impairment tadi 5.200 dibagi 10. Ya seperti ini. Ya, saya kira tidak terlalu sulit ya. Nah, kemudian yang intangible asset 7 ya, ini beda ya kan. Kalau tadi copyright ini paten ya. Hanya di sini itu ya kan, ketika setelah melakukan impairment pertama kali nanti itu lalu ada peningkatan peningkatan nanti nilai perbedaan nilai ya, nilai tercatat dengan nilai wajarnya yang C nanti ya. Oke, yang A tadi ini kan prepare the journal entry if any gitu ya. Lalu the company does not use ini kan bisa dihitung kan impairment-nya 2 juta ya nih ya. Ya, sehingga kan tadi jurnalnya seperti ini. Lalu amortization expense-nya ini ya, itu G6, ini G6 ya. G6 itu adalah ini saya ya, yang ini G6 ya, dibagi 5. Jadi kan 1 juta ya. Oke, lalu ini angka ini ya. Jadi kalau Anda nanti lihat angkanya ini dari mana gitu ya, itu 4.750 ini. Itu tadi informasinya the recovery amount of the patent and the 2020 is 4.750.000 euro. Ya. Prepare the journal entry if any necessary to record this increase. Nah, increase ini. Maka kan sebelumnya itu berapa? Nah, sebelumnya itu kan 5 juta dikurangi 1 juta toh? Kan jadi 4 juta toh? Nah, di akhir tahun 2021 itu kan nanti nilainya itu menjadi 4.750.000. Berarti kan ini ada peningkatan ini. Increase kenaikan 750 toh. Nah, ini ya. Oke. Nah, maka di sini ini ya kita akan mengkreditkan akun recovery of impairment loss ini. Ingat waktu itu ya. Ya, recovery-nya itu maksimum adalah 2 juta. Kalau lebih dari 2 juta nanti akan masuk sebagai apa atau nama? Saya yang masih ingat nggak? Kalau nanti kenaikannya lebih dari 2 juta. Jadi kalau kenaikannya 2 juta 200 yang 200 nanti akan diakui sebagai akun apa? Gain on apa? Unrealized gain, gitu. Unrealized gain nanti kan seperti itu. Ya. Unrealized gain on paten nanti seperti itu. Lalu yang ini recovery-nya maksimum 2 juta. Konsepnya sama seperti itu. Ya. Oke, lalu yang ini yang yang ke-8 ini itu adalah yang goodwill. Nah, ini goodwill ya. Ini ya. Jadi
informasinya, kita lihat informasinya dulu ya, mengalaminya nih ya. Oke, di untuk Think Division, net asset-nya ya, net asset nih ya, itu 360 juta ini, net asset-nya ya. Jadi ada PPE ini ya, netnya 2.600.000, kemudian goodwill-nya 200 juta, account receivable-nya 200 juta, cash-nya ini, ya kan. Lalu nanti notes payable-nya ini. Ya, nah kalau ini dicek ya, hitungannya nih ya. Ya kan? Ini ditambah ini, tambah ini, tambah ini, dikurang ini, ditambah ini. Lalu the purpose of the Think Division cash generating unit ya is to develop nuclear power aircraft. If successfully, the fueling delay associated with refueling could be substantially reduced. Many other benefits would also occur. To date, management has not had much success in deciding whether write down of this project. Management estimated in the future net cash flow from the project to be 400 million. Management has also received an offer to purchase the division for ini. Jadi ada ketika dinilai ini ya, ini artinya divisi ini itu tidak menguntungkan bagi perusahaan. Ya. Nah, lalu manajemen estimated di sini it future net cash flow from the project to be ini. Nanti ada harapannya ya, tetapi gitu ya, pihak perusahaan itu menerima tawaran gitu ya. Ada pihak pembeli atau pihak ketiga itu menawar divisi ini itu dengan harga 335 ini. Nah, melihat dua informasi ini gitu ya. Nah, nilai yang wajar itu adalah 335. 335 ini. Ya, bukan yang ini. Ini kan taksiran ya, estimated ya, cash flow-nya. Tapi ini nilai wajarnya. Nah, atas dasar ini gitu ya, kita itu melakukan impairment sebenarnya. Lalu prepare the journal entry ya, if any to record the impairment. Halo, halo, halo. Halo. Ya, Pak. Ya, Pak. Tadi di rumah saya listriknya padam, sehingga tadi kan tiba-tiba hilang saya ya. Lalu saya segera ganti tethering-nya ya. Sekarang sudah gabung lagi ya. Maka saya akan ulangi lagi ya tadi ya. Oke. Ya, tadi yang kasusnya yang ini ya, impairment of goodwill ya.
Ya, goodwill impairment ya. Anda perhatikan sini akun goodwill-nya itu kan 200 juta, tapi nanti yang akan di impairment bukan ini. Tadi kan karena goodwill itu kan adalah menyangkut suatu perusahaan ya. Di sini ya divisinya ya, totalnya kan seperti ini ya. Ya. Oke, maka kita membandingkan antara ini, carrying amount-nya 360, lalu recoverable amount-nya 335. Ya. Nah, karena carrying recoverable amount-nya itu lebih rendah, maka harus diakui yang namanya impairment. Maka di sini kan therefore an impairment has occurred. Ini kan terjadi dia. Nah, to determine impairment amount, we first find the impaired goodwill. We then compare this impaired fair value, the carrying value of the goodwill to determine the amount of the impairment of record. Nah, ini akan seperti ini. Jadi pertama-tama tadi seperti ini ya. Oke, kemudian selanjutnya nanti gitu ya, untuk menentukan impairment of goodwill-nya dia, ini fair value-nya 335, carrying amount-nya seperti ini, kan berarti impaired-nya ini ya, goodwill-nya ya. Jadi yang selisihnya ada goodwill-nya. Nah, carrying value-nya ada 200. Maka loss on impairment of goodwill-nya ada 25. Jadi tidak langsung ya, tidak langsung. Jadi di sini tadi ada penurunan nilainya itu ini tadi 335 ya. Lalu ini Anda hitung ya. Net asset tidak termasuk ini. Nah, ini ya. Tidak termasuk goodwill-nya ini tadi ya. Nah, ini ya. Itu 160 ya. Lalu impact value of goodwill-nya sekian. Nah, ini ya. Oke. Saya kira ini nanti perlu dicermati ya ketika Anda nanti mempelajari kembali ya. Jadi tidak langsung untuk goodwill ya. Khusus untuk goodwill. Nah, kemudian ini. Ketika tadi itu informasinya itu apa? Di akhir tahun itu meningkat. Nah, ini ya. Seperti ini ya. Nah, ini no entry necessary. Tidak ada zona yang diperlukan karena goodwill impairment reversal are not permitted. Tidak diizinkan. Nah, seperti itu. Ya. Lalu ini sama. Oh, ini research and development ya, maaf ini. Research and development ini kaitannya dengan kalau tadi Anda melihat ini elo-nya yang ini ya. Yang kelima ya. Nah, mudah-mudahan ini nanti bukan masalah bahasa ya. Ini kan terkait dengan aktivitas departemen atau bagian riset dan pengembangan. Ya, seperti ini ya. Lalu bagian itu mengeluarkan pengeluaran-pengeluaran ya itu. Dan ini kan cost of equipment acquired that will have alternatives in future ini ya. Jadi kan membeli peralatan. Nah, ya. Oke, maka di sini itu depresiasi. Lalu kaitannya dengan bahan-bahan untuk bagian ini ya, material konsum ya. Yang dikonsumsi ya itu 59.000. Kemudian ada biaya ya, fee ya untuk consulting ya. Oke, jadi kan ada jasa konsultan, kemudian ada personnel cost of person involved ini, kemudian ada indirect cost, material purchase for future ini. Ya, nah, lalu instruction. Compute the amount of to be reported as research and development expense. Berapa nanti biaya riset dan pengembangan ini yang akan dilaporkan dalam laporan laba rugi. Katanya begitu. Ya. Nah, Anda lihat ini pengeluaran-pengeluaran yang terjadi untuk Departemen Riset dan Pengembangan ya. 360 itu kan harga perolehan dari peralatan. Maka tadi nanti yang akan diaku sebagai expense-nya adalah 66. Ya. Benar dan ini benar saja gitu.
Ini 336. Beda nih angkanya ya, maaf ini. Tidak link lah misalnya. 330. Nanti saya koreksinya ya nanti ya. Tapi ini yang perlu Anda garis bawahi di sini adalah ini cost dari ini equipment-nya. Ya. Dibagi ini bagi 5, maaf ini. Sorry, saya tadi use in the future ini. Oh ini sorry, mungkin ini saya salah. Mungkin saya salah di file saya yang lain mungkin ya. Nanti saya ceknya ya untuk menghasilkan ini. Kemudian yang ini sama-sama ya kan. Oke. 128.000. Yang ini aja saya tandai dulu nanti ya. Ya ini saya berikan blok kuning ya. Nanti kan berarti kan nanti saya perlu cermati dulu ya. Nah, kemudian yang ini material process for future. Nah, ini for future ya. Ini tidak boleh diakui sebagai expense kanan. Ya. Jadi nanti intinya itu adalah tidak semua pengeluaran ini nanti itu semuanya akan diakui sebagai research and development expense. Ya. Karena research and development expense itu intinya itu boleh diakui itu ketika terjadi biaya ini, pengeluaran itu ketika terjadi. Maka yang di sini tadi ini kan cost dari PPE. Lalu yang ini itu future, berarti kan belum. Ya, jadi kalau diakui sekarang itu kan berarti kan nanti akan melanggar prinsip penandingan. Ini. Ya. Lalu yang tadi yang saya kuning ini kan nanti saya lihatnya ini apakah ini kan tadi di atas 6 tahun gitu ya. Ya, nanti mungkin saya punya file sebelumnya ini ya, itu yang mungkin copy paste saja mungkin. Ya. Oke. Maka nanti saya akan kirimkannya itu setelah saya cek dulu ya. Saya cek dulu ya setelah ini ya. Nanti ya file yang baru ini ya. Karena yang di LMS itu tadi ada perbedaan yang di sheet konsep itu yang di LMS belum ada. Gitu ya. Nah, kalau tadi Anda coba cermati gitu ya. Nah, LO-nya, nah ini ya. Untuk topik ini LO-nya itu 5 ini. Ya, di Strategic Valuation Analysis oke, lalu kan tadi describe the accounting for ini accounting for various step tadi ya, ada tadi tidak semuanya tapi kan saya batasi ada franchise, ada paten, ada copyright gitu ya. Kemudian ada goodwill tadi accounting for goodwill ya. Kemudian impairment procedure and presentation account for intangible asset. Ya. Kemudian terkait dengan yang terakhir karena research and development ini tidak diakui sebagai intangible. Ya. Nah, maka nanti akan diakui sebagai expense. Ya, seperti ini. Nah, ini materi kita ya, salah satu untuk nanti materi USIP ya, itu chapter 12. Intinya ini intinya. Ya. Nah, maka dari sini ya tinggal bola sudah bergulir ya. Tinggal Anda nanti meluangkan waktu gitu ya. Nah, seperti ini. Sudah Anda miliki materinya, ya kan? Oke. Nah, lalu silakan nanti dikerjakan latihan-latihannya ini dengan kode E nanti ya. Nah, ini ya. Jadi kan ini kan yang E21 ini. Ini masalah bahasa atau nanti memahami konsep ya. Jadi ini kan masalah bahasa Inggrisnya. Jadi kan presented below is list of items that could be included in the intangible asset section on the statement of financial position. Ya. Nah, ini permintaannya ini indicate with item on the list above would generally be reported as intangible asset in the statement of financial. Jadi kalau nanti ini akan sebagai intangible asset ya nanti intangible asset, kalau bukan ya bukan ya. Jadi indicate how it if at all the item not reportable as intangible. Jadi nanti kalau bukan
intangible set ya Anda itu sebutkan yang lain ini ya. Nah, tapi saya tidak melihat ini dulu ya. Silakan aja nanti untuk Anda coba kerjakan ya. Nah, lalu dengan sebutan mahasiswa ya. Ya, karena ketika saya itu memberikan tugas yang pertama kali waktu itu ya, menangkapnya keliru ketika silakan kerjakan E1 ini waktu itu yang PP ini ya. Anda tidak berusaha itu mencoba mengerjakan dengan memahami konsepnya, tapi kan mencari kunci jawabannya. Nah, itu bukan belajar. Saya tidak tipe ABS, ya kan? Tapi kalau misalnya Anda itu belajar gitu ya, itu kan yang saya harapkan itu akan muncul rasa penasaran, ya, rasa penasaran. Ya. Nah, penasarannya itu apa? Jawaban yang saya itu coba kerjakan ini benar atau enggak sih kan? Ya kan? Ya, nah, lalu Anda itu kan latihan juga soft skill yang lain, ya kan? Nah, kalau saya ragu-ragu, ya kan, saya berani bertanya enggak, ya kan, terkait dengan jawaban saya ini ya. Nah, lalu maka kan ada pertemuan, ada kelas gitu ya, sehingga kan hakikatnya sebenarnya kelas itu kan lebih kepada diskusi, ya kan, bukan pada orientasi Anda itu ini lalu mencari jawabannya apa, bukan itu ya. Maka saya tidak akan menambah, ya, tidak akan menambah. Ini dikerjakan, dikumpulkan tidak, ya kan. Tetapi ya pengalaman yang lalu ya kan. Kontra Anda itu belajar akuntansi keuangan 2 ini setiap hari Senin mulai jam 7 sampai jam berapa? 9.50. Oke, itu ya. Nah, berarti kalau nanti saya akan akhiri, tidak lama lagi ya, kan saudara masih punya sisa waktu. Ya jangan terus Anda itu terus kegiatan yang lain. Ya dicoba, nah kan dicoba ini. Ya kan, mengerjakan ya, latihan-latihan ini. Ya, saya kan punya juga punya perkiraan ya. Karena ini ya kan, classification isu intangible. Ini kan menyangkut LO yang pertama tadi. Ya kan? Ini masuk sebagai nanti gitu ya, kalau misalnya ini kaitannya dengan materi kita tadi itu ya. Nah, ini kan nanti kan menyangkut ini. Ini kriterianya ini. Ya. Ya, lalu nanti kalau iya nih apakah ini sebagai ini atau bukan ya kan. Oke, seperti itu. Jadi bukan lalu kan terus lalang buana ya, ya. Karena misalnya nanti gitu ya, setelah nanti saya cek ya, saya itu sudah coba ya mencari juga ya jawabannya, kunci jawabannya. Nanti kalau misalnya ada yang kesulitan itu ya, itu saya sudah punya ini jawaban dari chapter 12 itu. Dan saya tidak akan keberatan dan saya kirimkan kepada Anda nanti. Ya kan? Nah, daripada nanti susah-susah mencari, saya sudah mencari toh. Nah, itu sebagai cermin. Oh, ini loh. Ya kan? Tapi jangan Anda buka cerminnya dulu lalu kan oh ini enggak, lalu dihafalkan gitu. Itu belajar yang keliru. Belajar yang cara yang keliru. Ya kan? Nah, sehingga nanti ketika misalnya ya saya minta ya jam sekian upload gitu ya, itu kan untuk nanti sebenarnya Anda itu sungguh-sungguh menjiwai tidak tuh sebagai mahasiswa kan begitu. Ya kan? Nah, kalau daring luring dia itu kan kayak gitu kan penjelasannya ini tidak ada pertanyaan kan saya bisa lalu nyebar soalnya. Ya, nyebar soal ini saya kerjakan, saya tunggui jam sekian saya tarik lagi ya, ini kan. Tapi sekarang kan daring, ya kan. Kalau dosen kan terlalu
repot ya kan, temannya di mana-mana ini ya. Nah, maka kan tadi kita gunakan yang ini aja ya kan. Kita gunakan materi yang ini aja, yang sudah punya ya kan. Semuanya kan sudah punya toh. Nah, ini ya. Maka kan salah satu hal yang baik dari buku ini adalah LO-nya itu disebutkan sini. Nah, ini ya kan. Dalam tanda kurung nih ya. Ini kan LO 12. Nah, ya. Tadi ya. Nah, ini ya. Soal yang berikutnya, ini kalau Anda cermati ini kan lebih sederhana lagi ya. In the which item should be classified as an intangible set. For those item not classified as intangible set indicated when they would be reported. Nah, misalnya ini ya, account receivable, notes kan, ya kan. Ini ada kabel ini jelas, inventaris ya, copyright jelas, ini intangible set ya. Ini kan sebagai expense nanti ya, goodwill ini intangible and so on gitu ya. E12.3, LO12 sama ini ya, klasifikasi. Ya. Nah, lalu E12 intangible amortization. Nah, ini kan, lalu kan ini tidak terkait ya. Nanti kan hitung ya, proses ini from ini dan seterusnya ya, patent being ya seperti dan seterusnya ya kan. Nah, ini kan lalu kan tergantung Anda nanti gitu ya. Nah, ini yang tadi salah nih ya, correct intangible asset nih ya. Jadi kan ini salah ya kan. Jadi ditamu dalam akun satu akun, nah, nanti kan lalu kan Anda diminta membuat jurnal yang betul bagaimana nih. Jadi kan research and development cost ini kan tidak masuk sebagai intangible. Nah, ya. Nah, legal cost to obtain patent ini masuk intangible. Ya. Jadi kan nah, paten ya, nanti akunnya kan seperti itu, and so on ya kan. Oke. Nah, maka saya tidak akan meminta ya, kerjakan ini, kumpulkan itu tidak. Silakan Anda gunakan ya waktu gitu ya, bahwa latihan-latihan sudah tersedia. Ya. Lalu ya seperti pengalaman yang lalu gitu ya, ya tidak akan jauh dari latihan-latihan yang sudah dikerjakan seperti itu. Ya, mudah-mudahan seperti ini ya. Nah, saya akan memberikan waktu kepada Anda sebelum nanti kita tutup ya, itu kurang lebih 8 menit sehingga nanti kita akhiri jam 9 ya. Dari pihak Anda ya, dari pihak Anda ya. Nanti sebagai masukan untuk saya menemani Anda belajar tentang akuntansi keuangan 2 ini. Saya harus bagaimana gitu ya. Ya, untuk menemani Anda gitu ya. Karena saya juga tanya-tanya kepada teman ya kan, gimana sih biar nanti mahasiswa itu menjadi paham, senang gitu kan. Seperti itu. Silakan. Atau nanti kalau misalnya bisa lewat Sahara ya untuk memberikan masukan. Tapi boleh langsung dulu lah. Silakan. Jadi jangan takut ya, nanti saya akan dicatat ya lalu nilai enggak. Ya, fair aja ya semuanya gitu ya. Ya, saya juga merasa kesulitan menemukan cara yang seperti apa ya. Karena karena kalau dalam proses seperti ini ya asumsinya itu tidak sambil dikerjakan. Jadi artinya melihat Anda coret-coret gitu ya, itu akan berbeda fokusnya ya. Jadi harapannya seperti kalau Anda belajar waktu di SMA dulu ya, jadi ada bu guru atau pak gurunya, ya Anda mungkin sambil mencatat ya, hanya kan kalau dulu langsung ini kan melalui media Zoom seperti ini. Oke, ya silakan. Saya diberi evaluasi, diberi masukan ya kan, dikritik tidak akan marah ya, marah untuk apa gunanya ya. Ini saya rugi sendiri. Silakan kalau ada. Yang japri saya itu biasanya Sahra ya, karena Sahra kan kemarin kan sebagai PJ-nya ya. Jadi kalau ada sesuatu, mungkin teman tidak tanya langsung ke saya, tapi kan lewat Sahra ya. Seperti yang masalah foto ya kan, apakah harus ya tidak juga ya kan. Yang penting kan saya bisa melihat wajah Anda yang terbaru ya, membayangkan
oh ini gitu ya. Jadi kalau nanti apa sudah kondisi membaik datang ke kampus gitu ya, saya ketemu dia Every, oh ini Every ya, ya kan, karena kan menjadi Clara ini gitu ya, Jessica yang ini ya, gitu ya, Carlos yang ini ya, gitu kan, saya menjadi apa akan bisa lebih apa mengenal Anda. Dari Sarah sendiri apakah ada Sarah? Atau nanti direnungkan memberikan masukan ya. Ya. Oke, jadi saya nanti minta waktu sebentar untuk ngecek tadi yang terakhir ya tadi ya. Kok agak sedikit ganjil ya. Tadi yang ini tadi ya. Yang ini tadi. Nanti saya ini ya, yang ini tadi ya. Ini kan berbeda dengan informasi di atas ya. Nanti saya cek dengan file satunya lagi. Ini kan 360 ini 6 tahun toh. Nah, ini kan. Lalu ini kan 330 ini 5 tahun. Ini kan aneh. Sehingga nanti betulkan dulu. Setelah oke ya baru saya kirim, dan file yang satunya lagi itu yang apa jawaban dari chapter 12 tapi edisi sebelumnya. Karena saya cek itu tidak banyak berbeda. Karena intangible set memang tidak banyak perubahan. 2 file nanti yang saya akan kirimkan. Ya, sehingga kalau misalnya apa, saya sendiri itu kan coba kerjakan ini, ya, saya udah punya kuncinya ini. Ya kan misalnya seperti itu. Ya, bentar ini ya kalau tidak percaya, bentar saya bukakan ini ya. Bentar ya. Nanti saya kirimkan Anda ini. Oke. Kalau saya tadi ya, apa, ini tadi misalnya nih ya, exercise 12.2. Tadi kan mengklasifikasi atau nih, ya, the following item would be classified as individual set. Ini lah, lalu kan, cash, account receivable, noticeable, and prepaid expense would be classified as current asset. Ya. Properti ini kan sebagai ini PP section toh, kan sudah ada jawabannya. Nah, ya. Lalu investment ini, lalu research and development ini operating expense, ya, kan. Nah, ini seperti ini selesai. Kalau minta jawabannya sudah punya jawabannya, gitu kan? Nah, ini file kedua nanti yang saya kirimkan, ya daripada Anda mencari-cari, ya. Oke. Ada yang ingin sampaikan? Sarah, nanti saya tunggu ya, Sarah ya. Kalau ada takut, ya, memang saya senang juga ya dicap sebagai dosen killer ya. Waduh, ya kan. Ya, betul atau salah kan itu kan ya yang menilai ya kan. Ya, memang ya ini seperti saya ya. Saya ya ini kan gitu ya. Saya tidak pakai topeng ya. Terima kasih gitu ya. Ya kadang apa menjadi akuntan itu kadang ya tidak dicintai ya, tidak dibenci banyak orang ya. Harusnya begini, katakan begini mah salah ya kan, harus jadi killer ya. Ya. Oke, kalau tidak ada, Zoom-nya akan saya akhiri jam 9 sekarang ya kan. Saudara masih punya 50 menit ya kan. Oke, tadi ya. Oke, sebentar lagi saya akan kirimkan ya kan. Lalu kalau nanti saya minta ya Anda jangan lalu apa seperti kemarin ya ada yang langsung mengumpat ya langsung tiba-tiba dihapus ya. Saya tidak mengomentari tapi kan ya itulah apa
sebagai mahasiswa itu ya kan sudah tahu ya kan alokasi waktunya ya kan, ada pertemuan, ada tugas mandiri, ada tugas terstruktur, ya kan, itu kan yang harus coba ingatkan terus menerus, ya. Oke ya, oke tidak ada, baik. Jadi kalau tidak ada, silakan nanti latihan-latihan itu dikerjakan, ya kan. Bisa lihat kuncinya. Kalau kuncinya tidak ada, ya kan, lalu coba kita diskusikan minggu depan, ya. Lalu kita akan mencoba ya belajar mengenai topik baru liabilities ya, nanti fokusnya di non current karena yang current liabilities itu tidak menjadi banyak masalah. Tapi nanti kita lihat sekilas. Tanggal 25, tanggal 1 ya kan. Kemudian nanti mohon bisa melalui Clara atau Zahra ya. Pilihan dari kelas ini untuk USIP-nya itu tanggal 5 atau 6. 5 itu Jumat malam, ya kan. Malam itu ya nanti nunggu aktivitas ya, kuliah itu selesai jam berapa, sehingga yang teman-teman yang bagian timur itu nanti tidak akan terlalu malam. Atau hari Sabtunya, ya kan. Nah lalu nanti akan kita putuskan dengan kelas yang lain ya, karena harapannya itu dilakukan bareng. Ya, sehingga kalau nanti harus dibutuhkan lembar jawab itu ya, itu dikirimkan misalnya hari Rabu sebelumnya, ya sebelumnya. Jadi misalnya tanggal 5 itu berarti tanggal 3 itu lembar jawab sudah saya kirimkan, biar ada waktu dia untuk menyiapkannya. Ya, saya tunggu nanti Sarah ya atau Clara ya. Japri saja ya, itu nanti minta pendapat teman-teman kapan pilihan waktu untuk USIP, mengurangi beban UAS nanti. Ya, karena nanti kalau digabung ya nilainya tidak akan bagus biasanya, terlalu berat, banyak bahan ya, seperti itu. Oke, kalau tidak ada nanti silakan kalau ada masukan tetap saya tunggu ya. Dan yang kedua adalah pilihan waktu untuk ujian sisipan dengan materi intangible asset dan non current liability, intinya nanti seperti itu. Oke, gitu ya. Saya akan akhiri. Selamat pagi, terima kasih atas kerjasama dan saya senang karena model yang coba saya ini minta ini ya. Nanti tolong gunakan itu ketika Anda Zoom dengan mata kuliah yang lain ya. Jadi tampilkan foto Anda yang terbaru, tidak hanya kelas hanya nama itu aja ya. Pasti dosennya akan senang. Itu saya jamin pasti nanti. Ya. Oke. Saya akan akhiri, sampai ketemu lagi minggu depan, lalu saya akan ngecek dulu, lalu saya baru akan kirimkan filenya di grup ya, jadi langsung nanti. Oke, gitu. Selamat pagi semuanya, sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat pagi, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya. Selamat pagi, Pak.